Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1141, pertarungan antara pria dan wanita. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak memilih untuk melahap jantung hukum tertinggi saat itu juga, melainkan meninggalkan menara kecil itu. Dia juga perlu mendapatkan hati dewa alien itu. Ye Guan melihat sekelilingnya, lalu dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di tempat. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Guan tiba di suatu tempat yang aneh. Suhu di tempat itu sangat rendah. Begitu dia melangkah masuk ke tempat itu, dia merasa seperti memasuki gudang es. Ye Guan berjalan ke kejauhan. Di ujung pandangannya, ada bendera hitam panjang berdiri, dan udara hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar bendera. Dan di bawah bendera itu, ada hati merah tua yang mengambang. Hati dewa alien, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di bawah bendera. Namun pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Area tempat dia berada tiba-tiba terdistorsi, dan kekuatan misterius yang mengerikan datang menghancurkan seperti gunung. Pada saat yang sama, di sebelah kanannya, sebuah sosok berlari ke arahnya dengan ganas. Itu adalah Luwak Zhao. Di bawah tekanan kekuatan misterius itu, Ye Guan sama sekali tidak bisa bergerak saat ini. Saat niat pedangnya muncul, Biksu Zhao sudah bergegas mendekat. Wah, dalam sekejap, Ye Guan terlempar, dan saat dia terbang keluar, garis-garis darah aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang gelap di belakangnya. Garis-garis darah itu langsung menyatu dan menjebaknya seperti sangkar. Pikiran Ye Guan bergerak, dan pedang ketertiban terbang keluar. Tertawa, saat cahaya pedang menerobos udara, jaring di depannya terkoyak, namun pada saat ini, seberkas api tiba-tiba jatuh dari atas kepalanya. Wah, Ye Guan terpental lagi, dan pada saat dia terpental, Biksu Zhao di kejauhan tiba-tiba menyerbu ke kepala Ye Guan. Sebuah bilah hitam besar muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia juga telah memulihkan bentuk aslinya. Dia memegang bilah besar itu di kedua tangan dan menebas ke arah Ye Guan dengan ganas. Wah, sepotong cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terhempas lagi. Meng Zhao hendak mengejar lagi, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, berbalik dengan tiba-tiba, dan sebilah pedang penuh niat muncul di depannya tanpa peringatan. Luwak Zhao menangkis dengan pedangnya. Wah, Meng Zhao mundur hampir 100 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Guan di kejauhan. Pada saat ini, Ye Guan telah mundur 1000 kaki jauhnya, dan di atas kepala Ye Guan, ada segel hitam yang mengambang. Dari segel hitam itu, sinar cahaya hitam misterius terus mengalir turun, menutupi Ye Guan lapis demi lapis. Di dalam kolom cahaya itu, pikiran Ye Guan bergerak, dan pedang ketertiban terbang keluar. Wah, dinding cahaya di depannya bergetar hebat dan retakan muncul. Namun, tepat ketika Ye Guan hendak menghancurkannya sepenuhnya dengan pedang lain, kolom cahaya yang retak tiba-tiba hancur total. Kemudian, pecahan-pecahan itu berubah menjadi rune setipis kecebong. Rune-rune ini terhubung ujung ke ujung untuk membentuk tali rune, dan kemudian membungkusnya dengan erat. Ye Guan tergesa-gesa melepaskan niat pedangnya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa niat pedang ketertibannya tidak dapat menghancurkan tali jimat. Pada saat ini, Luwak Zhao tiba-tiba muncul di atas kepala Ye Guan. Sambil memegang pisau besar di kedua tangannya, dia menebas kepala Ye Guan lagi. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit,
lalu melepaskan niat pedang tak terkalahkan dan niat pedang tatanan pada saat yang bersamaan. Ledakan, dalam sekejap, tali jimat di tubuhnya meledak, dan pada saat yang sama, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit. Wah, dengan suara ledakan keras, Mongus Zhao langsung terlempar. Tepat ketika Ye Guan hendak memanfaatkan kemenangan dan mengejar musuh, tiba-tiba, dia seperti merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Begitu dia berbalik, sebuah jarum panjang yang menyala muncul di depannya. Ye Guan mengayunkan pedangnya secara horizontal. Wah, Ye Guan mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Dan begitu dia berhenti, jarum api panjang itu menghilang. Pada saat yang sama, area di sekitarnya berubah menjadi lautan api. Ye Guan menoleh ke sekelilingnya, namun tetap tidak melihat orang yang merapal mantra itu. Tiba-tiba lautan api di sekelilingnya mendidih. Dalam sekejap mata api itu menyerbu dan hendak menenggelamkannya. Pikiran Ye Guan bergerak, dan 2 jenis niat pedang keluar dari tubuhnya. 2 jenis niat pedang itu menahan semua api di luar. Namun pada saat ini, di luar api, sebuah lampu kuno perlahan muncul, dan di dalam lampu itu, bola api biru samar menyala. Tepat ketika Ye Guan bingung, tiba-tiba, lampu kuno itu bergetar sedikit, dan dalam sekejap, api biru samar tiba-tiba keluar darinya, dan muncul di depannya dalam sekejap mata. Wajah Ye Guan berubah drastis dalam sekejap, dan dia cepat-cepat memegang pedangnya di depannya. Wah, dalam sekejap, Ye Guan langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, dadanya retak dan darah berceceran keluar. Ye Guan terkejut karena sebagian kekuatan api biru tua itu benar-benar menembus pedang ketertibannya. Jika kekuatannya lebih kuat, pukulan itu pasti sudah cukup untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Mati, pada saat ini, Mongus Zhao tiba-tiba meraung, dan pada saat berikutnya, dia menyerbu ke arah Ye Guan lagi dengan sebilah pedang besar di tangannya. Ye Guan tiba-tiba melayangkan pedangnya dan menghantamnya dengan keras. Wah, kilatan cahaya pedang meledak dan Biksu Zhao terlempar. Setelah dipukul jatuh, Mongus Zhao menjadi bingung. Apakah dia begitu lemah? Setelah menjatuhkan Biksu Zhao, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke langit. Pada saat yang sama, dia mengarahkan jarinya dan pedang ketertiban di tangannya tiba-tiba terbang keluar, menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, dia masih tidak menemukan orang itu dalam kegelapan. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Pada saat ini, lampu kuno di kejauhan tiba-tiba bergetar pelan. Dan pada saat berikutnya, cahaya biru redup lainnya memancar keluar darinya bagaikan bilah pisau, dengan kecepatan yang teramat cepat. Dan saat ia melihatnya, cahaya itu sudah tiba di hadapannya. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Kali ini dia tidak bertahan, tetapi langsung menebas dengan pedangnya. Dengan berkah 2 niat pedang itu, kekuatan pedangnya bisa dikatakan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Akan tetapi, ketika pedang itu menyentuh api biru samar, ekspresinya berubah drastis dalam sekejap, karena sebagian kekuatan langsung melewati pedangnya dan mengenainya. Wah, Ye Guan langsung terpental. Kali ini, dia terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya mulai retak lapis demi lapis. Ye Guan menggoyangkan tangan kanannya sedikit, langsung menghancurkan tubuhnya. Saat berikutnya, pikirannya bergerak, dan niat pedang ketertiban dan niat pedang tak terkalahkan dengan cepat mengembun, dan tubuh niat pedang baru muncul. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap lampu kuno di kejauhan dengan ekspresi serius. Ada sesuatu yang istimewa tentang lampu ini. Pada saat ini,
Zhao Luwak di kejauhan tiba-tiba mengangkat bilah pedang raksasa dan menyerbu ke arah Ye Guan lagi. Ye Guan mengerutkan kening, lalu mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Wah, pedang ini langsung mendorong Mongus Zhao mundur 1000 kaki jauhnya. Setelah berhenti, Meng Zhao merasa bingung. Dia tidak percaya bahwa dirinya begitu lemah. Ye Guan mengabaikan biksu Zhao dan perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, indera spiritualnya langsung meliputi area seluas ratusan ribu kaki di lapangan. Dia ingin menemukan orang di dalam kegelapan. Namun, setelah mencari dengan indera spiritualnya, dia tetap tidak menemukan pihak lainnya. Ye Guan mengerutkan kening. Pada saat ini, lampu kuno di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat. Ye Guan segera menghilang dari tempat itu, tertawa. Seberkas cahaya pedang melesat lurus ke arah lampu kuno itu. Namun saat cahaya pedang itu hendak mendekati lampu kuno itu, tiba-tiba lampu kuno itu mengeluarkan kobaran api biru tua yang mengerikan. Wah, Ye Guan terpental lagi. Dan begitu dia berhenti, dia tiba-tiba muncul di ruang misterius yang istimewa. Itu lebih seperti sangkar istimewa daripada ruang waktu. Di sekelilingnya ada baut petir setebal pilar. Pada saat ini, lampu kuno muncul di depannya lagi, dan di dalam lampu kuno itu, nyala api menyala dengan ganas. Ye Guan perlahan menutup matanya. Di tangannya, pedang ketertiban bergetar hebat. Niat pedang tak terkalahkan dan niat pedang ketertiban mengalir keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Tiba-tiba, lampu kuno itu berubah menjadi seberkas api biru dan terbang langsung ke arahnya. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan menusukkannya dengan pedang. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Pada saat ini, dia benar-benar menganggap pria misterius dalam kegelapan itu sebagai lawan yang setingkat dengan dirinya. Saat pedang ini keluar, kekuatan pedang ketertiban di tangannya langsung melonjak. Ledakan, tiba-tiba, cahaya pedang menyambar dari tempat Ye Guan berada. Dalam sekejap, pilar petir di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan kilatan api dan cahaya pedang menyambar dari segala penjuru seperti ombak. Butuh waktu lama sebelum wilayah itu kembali normal. Ye Guan muncul ribuan kaki jauhnya sambil memegang pedang panjang, dengan dua jenis niat pedang berputar di sekelilingnya. Dan di ujung pandangannya, berdiri seorang wanita berjubah biru. Zuo Xi, di tangan kiri Zuo Xi, ia memegang lampu kuno. Zuo Xi menatap Ye Guan dengan mata tenang. Pada saat ini, Mongus Zhao tiba-tiba muncul di belakang Ye Guan, memegang pisau besar di kedua tangan dan menatap Ye Guan. Ye Guan menatap Zuo Xi dan berkata sambil tersenyum, dari Akademi Hukum Ilahi. Zuo Xi mengangguk, ya. Ye Guan melirik lampu di tangan Zuo Xi dan bertanya, artefak macam apa ini? Zuo Xi berkata, lentera Nanming Li Huo menempati urutan kedua di antara 10 artefak besar. Sambil berbicara, dia melirik ke arah Ye Guan dan bertanya, mengapa kamu tidak menggunakan pedang ajaibmu? Ye Guan tentu saja tahu bahwa dia sedang berbicara tentang pedang King Xuan, dan segera berkata sambil tersenyum, jika kamu terlalu sering menggunakan pedang itu, kamu akan menjadi kecanduan. Dia akan tetap berhati-hati saat menggunakan pedang King Xuan, karena bahkan pada titik ini, pedang itu masih terlalu kuat. Jika dia menggunakannya terlalu banyak, dia akan menjadi tergantung padanya, yang tidak kondusif bagi pengembangan pedang ketertibannya sendiri. Meskipun dia menderita banyak kerugian dalam pertempuran tadi, dia juga menyadari beberapa masalahnya sendiri dan mengetahui kekuatan dan kelemahannya sendiri. Dia tidak akan memiliki pemahaman yang begitu jelas jika dia menggunakan pedang King Xuan.
Ye Guan tiba-tiba berkata, biarkan orang-orang dalam kegelapan keluar. Hehe, pada saat ini, sekelompok pria misterius berpakaian hitam tiba-tiba muncul 100 kaki jauhnya di sebelah kanan. Ada lebih dari selusin dari mereka. Semuanya mengenakan jubah dan topeng hitam. Saat kawanan lelaki berpakaian hitam itu muncul, Zuo Si dan Biksu Zhao sama-sama menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka. Wajah Ye Guan juga menjadi gelap. Sekelompok orang ini benar-benar memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia melirik ekspresi Zuo Si dan kemudian mengerutkan kening. Tak jauh dari situ, pemimpin pasukan berpakaian hitam itu tiba-tiba menatap Ye Guan. Dan Ye Guan pun berkata, lupakan saja, aku menyerah. Setelah berkata demikian, dia membuka telapak tangannya, dan jantung hukum tertinggi terbang tepat di depan si Luwak Zhao. Mari kita lakukan survei. Menurut Anda, berapa banyak bab yang sebaiknya diperbarui oleh penulis setiap harinya? Bab 1142. Bodoh, menyerah. Biksu Zhao menatap inti hukum tertinggi di depannya dan sedikit bingung. Apa yang dilakukan orang ini? Meletakkan, pada saat ini, suara Zuo Si tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Meng Zhao tiba-tiba tersadar. Ia mengira orang ini mencoba menjebaknya dan orang itu punya niat jahat. Namun kemudian ia berubah pikiran dan berpikir, bukankah ini kesempatan baginya? Selama dia bisa melarikan diri dari sini, orang-orang asing ini tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, dia dengan tegas menyingkirkan inti hukum tertinggi, lalu berbalik dan menghilang di kejauhan bagaikan anak panah. Melihat kejadian ini, mata Zuo Si berkilat kecewa. Meskipun dia lembut, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, dasar teman setim yang bodoh. Saat Biksu Zhao menghilang, selusin pria berpakaian hitam tiba-tiba menghilang pada saat yang sama dan langsung menyerbu ke arahnya. Namun, pria berpakaian hitam itu tidak mengikutinya. Dia berbalik dan menatap jantung dewa alien itu. Matanya penuh dengan rasa hormat dan kesalehan, dan tentu saja, sedikit kerumitan. Dewa alien, orang kuat di level ini bagaikan dewa di negeri asing. Pria terkemuka berpakaian hitam tiba-tiba berjalan menuju jantung dewa alien. Tak jauh dari situ, wajah Zuo Si berubah gelap. Ye Guan tiba-tiba muncul di sampingnya, bergabung. Zuo Si berbalik dan menatap Ye Guan. Ye Guan bertanya dengan tenang, bagaimana? Zuo Si mengangguk tanpa ragu-ragu. Ye Guan berkata, aku pergi dulu. Kamu lihat saja dan lakukan gerakan. Saat suara itu jatuh, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Di ujung pandangan, pria terkemuka berpakaian hitam itu tiba-tiba berhenti, berbalik, dan meninju. Wah, cahaya pedang Ye Guan benar-benar hancur, dan dia mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Tetapi pada saat ini, cahaya biru samar tiba-tiba terbang di atasnya. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening dan menghalangi dengan lengannya. Sebuah penghalang yang begitu lebar hingga tak ada batasnya berdiri di depannya. Wah, api biru samar itu sebenarnya terhalang. Di kejauhan, Zuo Si mengerutkan kening dalam. Pria terkemuka berpakaian hitam tidak mencoba mengambil hati dewa alien tersebut, tetapi bergegas maju dan langsung menuju Zuo Si. Serangannya seperti banjir yang melanda. Kekuatan itu tiba di hadapannya, dan kekuatan serta tekanan yang dahsyat membuat Zuo Si terengah-engah. Ekspresi Zuo Si lebih serius dari sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan para bidat dari negeri asing ini. Tak berani gegabah, ia pun merapal mantra dalam hati. Tiba-tiba, lampu kuno di tangannya menyemburkan api yang menyapu semuanya.
Namun, api itu tidak mampu menghentikan pria berbaju hitam itu. Kekuatannya yang dahsyat justru membuat lubang besar di api itu. Dalam sekejap, dia telah melesat ke depan Zuoxi. Wajah Zuoxi sedikit berubah, dan dengan pikirannya, sebuah perisai transparan seperti kaca tiba-tiba muncul di depannya. Wah, dalam sekejap, Zuoxi terlempar ribuan kaki jauhnya. Pria terkemuka berpakaian hitam itu hendak mengejar musuh ketika tiba-tiba, cahaya pedang datang dari belakangnya, dan pedang itu secepat kilat. Pria berpakaian hitam itu sedikit mengernyit, tidak berani menghadapi pedang itu secara langsung. Dia berbalik dan meninju. Wah, Ye Guan mundur dengan kasar lagi dan lagi. Namun, pada saat ini, jarum api panjang tiba-tiba muncul di belakang pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berbalik dan hendak menyerang. Tiba-tiba, jarum api panjang itu bergetar hebat dan kemudian berubah menjadi ribuan jarum. Pupil mata lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba mengecil, dan dia segera menangkisnya dengan tangannya. Ledakan, dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, lelaki berpakaian hitam itu langsung terpental, dan pada saat dia terlempar, tiba-tiba datang cahaya pedang dan membunuhnya. Menghabisi, wah, pria berpakaian hitam itu mundur ribuan kaki jauhnya. Ye Guan hendak bergerak, tetapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berhenti. Dia menatap pria berpakaian hitam itu. Tidak jauh dari sana, cahaya hitam aneh terpancar dari pria berpakaian hitam itu. Kekuatan jarum api sebelumnya sebenarnya semuanya terhalang oleh cahaya hitam aneh ini. Ye Guan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa orang kuat dari negeri asing ini akan begitu kuat. Pria berpakaian hitam itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan dan Zuoxi. Setelah melirik Ye Guan, dia kemudian menatap Zuoxi. Jelas niatnya sama dengan Ye Guan sebelumnya. Dia ingin menyingkirkan Zuoxi yang merapal mantra terlebih dahulu. Tiba-tiba tubuh pria berpakaian hitam itu menjadi ilusi. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, lalu melangkah maju, dan dua niat pedang langsung mengalir ke pedang ketertiban di tangannya. Ye Guan menebas dengan pedangnya, satu pedang menentukan hidup dan mati. Kali ini pedang itu benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Kekuatan pedang yang mengerikan menyapu semuanya dalam sekejap. Ledakan, saat cahaya pedang meledak, Ye Guan dan pemimpin berpakaian hitam itu mundur dengan keras pada saat yang sama. Tidak lama setelah mundur, Ye Guan tiba-tiba merasa bahwa dia telah jatuh di atas tumpukan kapas. Dia menoleh dan melihat cahaya lembut di belakangnya. Cahaya itu menopangnya. Tidak hanya itu. Ada banyak lampu hijau di tubuhnya, yang menyembuhkannya dengan cepat. Ye Guan sedikit terkejut, kecepatan penyembuhannya jauh melampaui pohon suci alaminya. Zuoxi melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berbalik dan menatap pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu di kejauhan. Pria berpakaian hitam itu juga menatapnya saat ini. Begitu mata mereka bertemu, saat berikutnya, mereka berdua menghilang dari tempat itu pada saat yang sama. Pada saat ini, Zuoxi tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah cermin perunggu tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya. Saat berikutnya, sebuah cahaya perunggu terbang keluar secara langsung dan kemudian terbenam ke dalam tubuh Ye Guan di kejauhan. Dalam sekejap, seluruh tubuh Ye Guan tiba-tiba terbakar dengan nyala api perunggu yang menyala-nyala. Ye Guan membuka matanya lebar-lebar dan menebas dengan pedangnya. Ledakan, dalam sekejap, pria terkemuka berpakaian hitam itu ditebas oleh pedangnya dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Pria berpakaian hitam itu bingung. Ye Guan juga tercengang.
Dia menatap kobaran api di tubuhnya dengan sedikit ketidakpercayaan. Dia menemukan bahwa kobaran api meningkatkan kekuatannya setidaknya 40%. Itu bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan pedang. Ini keterlaluan. Ye Guan menatap Zuo Si dengan tidak percaya. Zuo Si tampak tenang dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya meliriknya. Harus dikatakan bahwa Ye Guan sangat terkejut saat ini. Dia merasa bahwa dia tampaknya telah sangat meremehkan Akademi Hukum Ilahi di tanah reruntuhan ilahi ini. Kekuatan sihir orang-orang ini memang agak bertentangan dengan keinginan surga. Di kejauhan, pria berpakaian hitam itu juga memiliki tatapan serius di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zuo Si. Sedikit niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya, dan dalam sekejap, tubuhnya menjadi ilusi. Wajah Ye Guan sedikit berubah. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit. Dia tahu bahwa orang asing ini ingin menyingkirkan sang dewi penyihir terlebih dahulu, jadi wajar saja dia harus menghentikannya. Meskipun pria berpakaian hitam itu sangat cepat, kecepatan Ye Guan sama sekali tidak lebih lambat darinya. Selain itu, ia juga diberkahi dengan kekuatan magis Zuo Si, sehingga kecepatan dan kekuatannya meningkat pesat. Oleh karena itu, ketika pria berpakaian hitam itu bergegas ke Zuo Si, pedang Ye Guan sudah mencapai bagian belakangnya. Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Dia tidak berani melawan pedang Ye Guan secara langsung, jadi dia harus berbalik dan meninju Ye Guan. Wah, dengan suara keras, pria berpakaian hitam itu langsung terlempar. Pada saat ini, kekuatannya tidak lagi mampu menandingi Ye Guan. Setelah Ye Guan melemparkan pria berpakaian hitam itu terbang dengan satu pedang, tubuhnya bergetar lagi dan dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan membunuhnya. Di kejauhan, lelaki berpakaian hitam itu menyipitkan matanya sedikit, dan telapak tangannya tiba-tiba terbuka. Saat berikutnya, sebuah pedang panjang dengan sarung muncul di tangannya. Tiba-tiba dia menyerbu ke depan, menghunus pedang dengan tangan kanannya dan mengayunkannya ke atas. Wah, begitu pedang dan pisau itu bersentuhan, tiba-tiba energi pisau dan energi pedang yang mengerikan meledak, langsung menyebar hingga ratusan ribu kaki jauhnya, dan keduanya juga mundur puluhan ribu kaki jauhnya pada saat yang sama. Begitu pria berpakaian hitam itu berhenti, sebuah lampu kuno muncul di atas kepalanya, dan dalam sekejap, seberkas cahaya biru yang mengerikan jatuh lurus ke bawah. Ekspresi lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah, lalu dia menghunus pedangnya dan menggenggamnya di dada. Ledakan, niat pedang yang mengerikan keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang pelindung tebal di depannya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dia tidak menyerang pria berpakaian hitam itu, tetapi langsung menyerbu ke arah jantung dewa alien di kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah. Dia ingin menghancurkan pilar api itu dengan paksa, tetapi ketika dia menebasnya dengan pisau, pilar api itu hanya retak sedikit. Pada saat ini, Ye Guan telah bergegas ke jantung dewa alien itu. Ketika Zuo Si melihat Ye Guan langsung pergi untuk mengambil hati dewa alien, dia tiba-tiba ragu, karena dia juga takut Ye Guan akan melarikan diri setelah mengambil hati dewa alien. Saat itu, dia pasti tidak akan bisa menghentikan pria alien kuat di depannya. Dia ragu apakah akan melepaskan alien yang kuat ini. Pada saat ini, Ye Guan menatap hati merah tua itu, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung mengambil hati dewa alien itu. Dia tidak melarikan diri, tetapi berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghantam orang kuat alien itu. Wah, pilar api itu hancur berkeping-keping dengan suara keras, dan orang kuat misterius itu pun terlempar dalam sekejap.
Tubuh Ye Guan bergetar. Lalu dia datang ke sisi Zuo Si. Ayo pergi. Sambil berbicara, dia langsung menerima Zuo Si ke menara kecil, lalu terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung terjauh. Tak jauh dari situ, lelaki misterius berpakaian hitam itu berhenti dan perlahan menatap cahaya pedang di kejauhan. Tatapan matanya tampak sangat suram. Setelah Zuo Si memasuki menara kecil itu, dia hanya diam di tempatnya. Dia memandang sekelilingnya dengan tak percaya, dengan keterkejutan dan kebingungan di matanya. Ye Guan tidak langsung melarikan diri, tetapi terus mencari di sekitarnya dengan indera spiritualnya. Tak lama kemudian, dia mendengar suara perkelahian dari arah kanan. Ye Guan segera mengubah arah, terbang dengan pedangnya, dan pergi ke kanan. Tidak lama kemudian, dia melihat Biksu Zhao yang sedang bertarung dengan belasan pria berpakaian hitam. Meskipun kekuatan belasan pria berpakaian hitam itu tidak sebaik pria berpakaian hitam yang memimpin, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Biksu Zhao sudah terluka parah. Ketika dia melihat Ye Guan muncul, Mongus Zhao awalnya tertegun, lalu wajahnya berubah sangat muram. Ye Guan menatap Biksu Zhao, "Jika kau tidak ingin mati, berikan aku jantung hukum tertinggi." Biksu Zhao menatap Ye Guan dengan saksama, dan ketika Ye Guan berbalik dan hendak pergi, Biksu Zhao buru-buru berkata, "Tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, dia cepat-cepat melemparkan jantung hukum tertinggi kepada Ye Guan. Meskipun hal ini sangat menggoda, dia sedang sadar saat ini dan hidupnya lebih penting. Setelah Ye Guan menyimpan hati hukum tertinggi, dia berkata, "Jika kamu memberikan hati hukum tertinggi ini kepada para pengikut sesat ini, bukankah aku akan mendapat masalah? Dasar bodoh." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berlari. Luwak Zhao, bersambung.